siapa Tuhanmu. Biar tahu kita. Tahu. Dengar dulu. Apakah Si Mike malaikat tidak tahu si bahwa Mike yang mati itu umat Nabi Muhammad yang selalu sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malaikat masih menanyakan siapa Tuhanmu? Coba kamu kasih jawaban yang masuk akal berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Iya, nanti gini, kalau memang Abi Pendi mau dalil-dalil yang absah, yang konkret, yang detail, karena di sini banyak umat Islam juga dalam arti kata yang istilahnya wawasan tentang dinil Islam itu agak kurang pemahaman. Nah, dalam ketika pemahaman Islam agak kurang, ini kesempatan bagi Panglima Muda untuk membawakan dalil bahwa ini loh dalilnya, sehingga malaikat harus menanyakan. Coba dulu, supaya ini ditonton oleh ratusan orang. Ini ditonton oleh banyak orang, sehingga orang-orang dapat pencerahan itu. Tentang ini, Abi Pendi juga nggak masuk lagi, karena udah khatamallahu ala qulubi, nggak akan pernah masuk lagi. Ini bukan bicara tentang saya, ini berbicara tentang orang-orang di bawah. Abi Pendi, kalau memang Abi Pendi mau kejelasan. Ketika hal ini ditanyakan, Panglima Muda harusnya memberikan jawaban yang nyata. Panglima Muda harusnya memberikan jawaban yang real. Ini dalilnya. Bukan berbicara tentang sumum bukmun umyum fahum layar. Bukan berbicara tentang itu. Ini berbicara tentang pertanyaan Munkar wa Nakir. Kenapa masih ditanyakan oleh malaikat Munkar wa Nakir? Siapa Tuhanmu? Apakah malaikat tidak tahu? Tuhan si mayat tersebut itu adalah Allah. Adakah yang salah dalam hal ini? Sehingga malaikat masih menanyakan hal tersebut. Dia rajin sholat sunat ba'diyah, sholat sunat qabliyah. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia mati ditanyakan oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Bahkan dia sering berselawat kepada Nabi Muhammad. Masih juga ditanyakan siapa nabimu. Bahkan ketika dia sering juga membaca Al-Quran, masih ditanyakan juga siapa kitabmu. Silakan Bang Panglima Muda. Jawab berdasarkan dalil ya, kasihlah dalil supaya teman-teman muslim di bawah ya bisa terpuaskan hatinya dengan pertanyaan saya. Buka mikrofonnya, Panglima Muda. Dalam surah Yasin pernah dalam satu ayat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak si mayat itu di dalam kubur, itu mulutnya dikunci, tangannya dikunci, kakinya semua. Yang berbicara di situ adalah keimanan kepada Allah. Kalau memang dia dipertanyakan mana Rabbuka, siapa Tuhanmu, itu yang jawab kelak itu bukan dia, keimanan dia yang menjawab. Imannya masa hidupnya itu, imannya masa hidupnya itu. Kalimat takbir, maka coba, dengan enteng dia menjawab Allah Rabbi. Dan siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu Abi Pendi. Kalau gini mau jelaskan kalau Abi Pendi mentar ini, ba'din nanu nasna hada faqat. Musyawarah. Irji ila Lusmawi. Pulang ke Lusmawi kita buat dialogis kalau enggak. Saya tidak berani pulang ke Lusmawi, nanti saya di kotaku. Mana ada saya kalau pulang ke Lusmawi, bentar. Kalau saya pulang ke Lusmawi, ya, begitu saya menanyakan, saya langsung dilempar pakai batu oleh penonton. Enggak lah, kita ini kalau enggak kita tidak. Saya lama dalam Islam. Ini kurang pemahaman juga. Tidak. Saya lama dalam Islam, bro. Enggak. Ada Pak Budi Asali, orangnya sudah tua, beliau seorang pendeta, ya. Beliau menghadapi para debater Muslim secara offline. Apa kata Pak Budi Asali? Saya mendengar dari teman-teman murtadin, kalau Muslim itu ketika mati, ya, ketika nantinya Muslim itu harus mendatangi neraka dulu. Tapi saya tidak tahu apakah benar. Hanya itu yang ditanyakan oleh Pak Budi Asali. Langsung penonton ini bukan lawan debat. Loh, lari dia. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Bang Pendi sehat. Sehat, puji Tuhan, sehat. Medua. Sehat sekali, sangat sehat. Bang sehat tapi alhamdulillah. Silakan, Panglima Muda. Asli di Pat Pendi. Jangan bahasa Aceh, bahasa Indonesia. Aslinya dari mana? Enggak, kita mau bicara tentang pertanyaan dalam kubur. Jangan bertanya asli saya di mana. Oh iya, gimana dalam kubur? Ya, kenapa malaikat masih menanyakan siapa Tuhanmu dalam kubur? Kan Bang Pendi kan dulu di pesantren juga. Jangan lagi saya, abang jawab. Memang pertanyaan di dalam kubur itu hak di dalam Islam memang.
Itu memang jawab kubur memang hak, itu benar kiranya ada di dalam Islam. Dikarenakan semua ibadah kita selama di dunia, kita mengerjakan sholat, kita berselawat, kita menghadap kiblat, keabsahannya itu penentuan itu adalah di alam kubur kita. Kelak diperlihatkan gitu, bro. amal ibadah kita kepada Yang Allah. ditanyakan oleh malaikat munkar wa nakir itu bukan tentang sholatmu, bukan tentang ibadahmu. Man rabbuka Iya, wa siapa ma Tuhanmu? dinuka wa Iya, man siapa nabiyyuka Tuhanmu? wa Nah, ma kenapa malaikat qiblatuka. masih menanyakan siapa Tuhanmu? Bukan malaikat bertanya bagaimana sholatmu, bagaimana ibadahmu, Benar. siapa Tuhanmu? Ini yang tidak masuk akal ya. Kok Kenapa tiap nggak hari masuk? sholat, tiap hari ibadah masih ditanyakan siapa Tuhan sama malaikat? Betul. Nah, silakan dijawab. Kadang-kadang sholat kita di dalam dunia semasa hidup kita bukan lillah. Kadang-kadang bukan karena Allah. Bukan, Kadang-kadang bro. Semua orang ditanyakan, ulama ditanyakan, ya. Yang namanya manusia pasti tidak luput dari pertanyaan munkar wa nakir dalam kubur. Apakah betul. juga Anda bisa mengatakan ulama itu juga tidak bisa sholat? Sholatnya kurang sempurna? Itulah kita semasa seandainya Sehingga masih sekiranya. ditanyakan oleh malaikat Dengar- munkar wa dengar nakir, kayak dulu, kurang kerjaan dengar banget malaikat. Dengar dulu, ini kan lagi dijelasin. Karena Abi Pendi itu dulu pernah di pesantren hanya Kayak sekilas. kayak kurang pekerjaan banget malaikat munkar wa Nah, nakir itu menanyakan tetap siapa ada Tuhan. hisab itu di alam kubur. Karena begitu untuk kita orang Islam ini, sholat kita billah harus karena Coba dulu Allah. dalilnya. Coba dalilnya mana? Malaikat harus menanyakan hal tersebut kepada si mayat. Coba Gimana? dulu ada nggak ayatnya? Kamu harus menanyakan hal ini kepada si mayat. Itu ada, makanya Abi Pendi murtad itu Nggak, ada nggak? Ada nggak dalilnya? Karena Ada nggak dalilnya? kedangkalan ilmu agama, pemahaman Ada nggak dalilnya? tentang Islam sehingga Abi Pendi murtad. Kalau misalnya itu hal-hal yang sepele kayak gitu, itu karena apa? Semua itu ketentuan Islam, memang alam kubur itu adalah dimensi tujuan untuk keselamatan kita, perjalanan untuk alam akhirah, alam barzakh. Nggak nyambung kawan-kawan. Ya. Kok nggak nyambung? Hak itu. Kenapa malaikat munkar wa nakir harus bertanya siapa Tuhanmu? Sementara si mayat masa hidupnya tiap waktu dia sholat. Tidak pernah bolong-bolong sholat misalnya. Baik sholat wajib maupun sholat sunat ba'diyah ataupun sholat sunat qabliyah. Ya, menghadap Allah, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Habis itu dia baca doa takbiratul ihram. Dengan dia berusaha sekhusyuk mungkin untuk sholat. Tapi ketika dia mati masih ditanyakan oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Apakah ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh kalian sehingga si malaikat munkar wa nakir masih menanyakan hal tersebut? Silakan. Iya. Karena memang itu memang sudah ketentuan di dalam agama Islam. Jawab kubur, hak itu memang betul ada. Nanti saya kasih dalilnya. Dulu. Nah, jadi Enggak, kasih aja dalilnya sekarang. Dalilnya kasih aja sekarang. Gimana dalilnya? dengar dulu. Hak Enggak, itu kasih aja benar dalilnya kiranya. sekarang. Jangan di sini kita tidak akan bukan mendengarkan dakwah Anda. Anda silakan Karena bicara gini, tentang dalil. Di mana dalilnya? Karena orang muslim itu, ini orang muslim, lempang lidahnya, misalnya dia di dalam semasa hidupnya dia selalu mengucapkan kalimah Allahu Akbar di dalam salat ya. Dia tidak pernah meninggalkan salat. Allahu Akbar. Semasa hidupnya dia tidak pernah meninggalkan salat. Ketika dia kelak di alam kubur, maka lidahnya dengan enteng dia mengucapkan Man rabbuka rabbi Allahu Akbar. Ketika dia Selalu ditanyakan, itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa itu selalu ditanyakan? Ya, mau itu dia. dalam ketentuan Coba Islam. dalilnya mana? Ini Coba dalam dalilnya keimanan mana? Islam. Kenapa Di dalam malaikat keimanan masih menanyakan? Kenapa malaikat masih menanyakan? Ma rabbuka, siapa Tuhanmu?
biar tahu kita. Tahu. Dengar dulu. Apakah Si malaikat Mike tidak itu, tahu si bahwa Mike yang mati itu umat Nabi Muhammad yang selalu sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malaikat masih menanyakan siapa Tuhanmu? Coba dulu, coba kamu kasih jawaban yang masuk akal berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Iya. Nanti gini, kalau memang Abi Pendi mau dalil-dalil yang absah, yang konkret, yang detail, karena di sini banyak umat Islam juga dalam arti kata yang istilahnya wawasan tentang dinil Islam itu agak kurang pemahaman dalam Ketika pengkajian. pemahaman Islam agak kurang, ini kesempatan bagi Panglima Muda untuk membawakan dalil bahwa ini loh dalilnya, sehingga malaikat harus menanyakan. Coba dulu. Supaya ini ditonton oleh ratusan orang, ini ditonton oleh banyak orang, sehingga orang-orang dapat pencerahan gitu. Tentang ini Abi Pendi juga nggak masuk lagi karena udah khatamallahu ala qulubihim, nggak akan pernah masuk lagi. Ini bukan bicara tentang saya, ini berbicara tentang orang-orang di bawah. Abi Pendi nggak perlu. Kalau memang Abi Pendi mau kejelasan, ketika hal ini ditanyakan, Panglima Muda harusnya memberikan jawaban yang nyata. Panglima Muda harusnya memberikan jawaban yang real. Ini dalilnya. Bukan berbicara tentang sumum bukmun omyum fahum layar. Bukan berbicara tentang itu. Ini berbicara tentang pertanyaan Munkar wa Nakir. Kenapa masih ditanyakan oleh malaikat Munkar wa Nakir? Siapa Tuhanmu? Apakah malaikat tidak tahu? Tuhan si mayat tersebut itu adalah Allah. Adakah yang salah dalam hal ini? Sehingga malaikat masih menanyakan hal tersebut. Dia rajin sholat sunat ba'diyah, sholat sunat qabliyah. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia mati ditanyakan oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Bahkan dia sering berselawat kepada Nabi Muhammad. Masih juga ditanyakan siapa nabimu. Bahkan ketika dia sering juga membaca Al-Quran, masih ditanyakan juga siapa kitabmu. Silakan Bang Panglima Muda. Jawab berdasarkan dalil ya, kasihlah dalil. Supaya teman-teman muslim di bawah ya bisa terpuaskan hatinya dengan pertanyaan saya. Buka mikrofonnya, Panglima Muda. dalam surah Yasin pernah dalam satu ayat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak si mayat itu di dalam kubur, itu mulutnya dikunci, tangannya dikunci, kakinya semua. Yang berbicara di situ adalah keimanan kepada Allah. Kalau memang dia dipertanyakan man rabbuka, siapa Tuhanmu, itu yang jawab kelak itu bukan dia, keimanan dia yang menjawab. Imannya masa hidupnya itu, imannya masa hidupnya itu. Kalimat takbir, maka coba, dengan enteng lidahnya dia menjawab Allah Rabbi. Dan siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu Abi Pendi. Kalau gini mau jelas, kalau mau detail Abi Pendi nanti ini ba'din nanu nasna hada faqat musyawarah. Irji ila Lusmawi, pulang ke Lusmawi kita buat dialogis kalau enggak. Saya tidak berani pulang ke Lusmawi, nanti saya di kotaku. Mana ada saya kalau pulang ke Lusmawi, dengar bentar. Kalau saya pulang ke Lusmawi, ya, begitu saya menanyakan, saya langsung dilempar pakai batu oleh penonton. Enggak lah, kita ini kalau enggak kita tidak. Saya tentang keagamaan. Saya lama dalam Islam. Jadi kurang pemahaman juga. Tidak. Saya lama dalam Islam, bro. Enggak. Ada Pak Budi Asali, orangnya sudah tua, beliau seorang pendeta, ya. Beliau menghadapi para debater muslim secara offline. Apa kata Pak Budi Asali? Saya mendengar dari teman-teman murtadin, kalau muslim itu ketika mati, ya, ketika nantinya muslim itu harus mendatangi neraka dulu. Tapi saya tidak tahu apakah benar. Hanya itu yang ditanyakan oleh Pak Budi Asali. Langsung penonton ini bukan lawan debat. Loh, lari dia. Aduh, lari dia. Bapak Ibu,
Aduh sulit, saya sulit ngomong Bapak Ibu, nggak bisa saya gas, saya di rumah orang. Saya nggak bisa gas, saya di rumah orang dan tetangga kiri kanan depan belakang itu orang Islam, saudara. Sulit saya gas. Saya lanjutkan cerita. Pak Budi Asali, ya Pak Budi Asali, ketika debat offline, wow, Profesor terima kasih. Ketika debat offline, lalu Pak Budi Asali berkata, saya mendengar dari teman-teman murtadin, sahabat-sahabat saya murtadin, kalau Muslim itu nantinya masuk neraka dulu baru masuk surga. Apa benar demikian? Bukannya dijawab Bapak Ibu. Bukannya dijawab. Langsung orang mengamuk. Ya. Audiennya mengamuk saudaraku. Mengamuk. Padahal itu ada ayat. Ada ayat dalam Al-Quran. Maryam 19 ayat 71. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatbab maqdiyan. Dan semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ini dia saudaraku. Ditanyakan sama Pak Budi Asali. Sebelum dijawab oleh lawan debat, sudah marah-marah duluan para audien. Sampai dibilang darahmu halal Bapak Ibu. Lalu Panglima Muda bilang, Pendi pulang dulu, pulang ke Luxmawi, ke Dayah. Nah, saya dulu di pesantren Bapak Ibu, saya pernah mondok di pesantren. Ya mungkin dia tahu saya atau bagaimana saya juga lupa, saya tidak tahu dia. Kita dialog, ya, kita dialog di Luxmawi. Mana berani kita pulang Bapak Ibu? Saya pulang debat offline Bapak Ibu, saya menanyakan saja sudah dilempar pakai batu. Oke Pak Profesor, terima kasih ya. Hadiah Paskah. Bagi Bapak Ibu yang belum kasih hadiah Paskah, kasih hadiah Paskah dulu. Biar kuat nih Abi Pendi. Abi Pendi bersama dengan Bang JDP, hambanya sudah tidur. Kami masih di pedalaman Bapak Ibu ya. Kami masih ada di desa-desa di daerah Lampung. Bukan Bandar Lampung, Lampung. Kami sudah beberapa hari di Lampung. Besok kami kembali ke Palembang. Nah, Palembang di mana kami tidak bisa kasih tahu. Beberapa hari di Palembang kami lanjut lagi ke Jambi. Habis itu kami ke Pekanbaru. Kalau memungkinkan kami nantinya akan ke Pulau Mentawai lagi bersama dengan Bang JDP. Jadi saya ucapkan kepada saudara semuanya, terima kasih yang sudah mensupport pelayanan kami, yang sudah mendoakan pelayanan kami, dan yang sudah memberikan apa yang bisa kami lakukan di lapangan. Nah, support saudara itu kami pergunakan untuk akomodasi di perjalanan, bensin segala macam, dan juga kita berbagi kasih dengan para petobat baru. Nah, kita kunjungi petobat baru, kita kuatkan mereka, habis itu kita berbagi juga dengan mereka. Dan juga dengan pendeta-pendeta yang ada di pedalaman, kita juga berbagi sedikit berkat Bapak Ibu, supaya mereka semakin kuat melayani, semakin semangat melayani Tuhan. Karena para pendeta di pedalaman itu butuh dukungan kita, saudara. Ya, pendeta-pendeta di pedalaman itu sangat butuh dukungan kita. Jadi kita harus berbagi dengan para pendeta di pedalaman. Nah, saya sudah seminggu berada di pedalaman di daerah pedesaan Lampung. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, Panglima Muda udah lari. Jangan lagi naik, saya mau tutup. Tidak enak saya live karena saya nginap di rumah orang Bapak Ibu. Jangan lagi naik untuk diskusi. Saya tidak bisa full bicara. Takut kau Bang Jas, ya saya takut. Saya tidak bisa bicara malam ini ya. Bang naik Bang, jangan Bang Jumeri, malam besok, besok lah naik. Kalau malam besok saya live, Abang boleh naik ya. Besok lah naik. We love you Bang Pendi, we love you Bang Pendi, haleluya. Jangan dikasih tahu berada di mana Bang, nanti diseruduk. Siap Kak Cawesa. Ya.
Kak Agustinus, terima kasih. Siap. Jenjang pendidikan pesantren Bang Pendi nanggung. Jadi beginilah. Kalau kamu bicara begini ya, saya teringat saudaraku dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus suatu hari pernah berkata, apa yang kupikirkan dulu itu hebat. Apa yang kupikirkan dulu itu luar biasa. Rasul Paulus itu bukan orang bodoh, bukan orang buta huruf. Dia orang hebat. Dia bisa dikatakan ahli Taurat, itu Rasul Paulus. Dia orang yang berilmu pengetahuan yang tinggi. Orang yang berpendidikan. Tapi setelah dia percaya kepada Yesus, apa kata Rasul Paulus? Apa yang kupelajari dulu? Apa yang kumiliki dulu? Itu bagaikan sampah semuanya. Artinya apa? Dan kenapa Rasul Paulus mengatakan seperti itu, Bapak Ibu? Karena apa yang dipelajari oleh Rasul Paulus dulu, ilmu pengetahuan Rasul Paulus dulu, itu tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Terima kasih semuanya, Pak Berkawan, terima kasih. Pak Ibet, terima kasih. Tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan, Bapak Ibu. Ya, tidak ada sangkut paut dengan keselamatan. Makanya apa yang dipelajari dulu, bahkan kemegahannya dulu Rasul Paulus, itu bagaikan sampah semuanya. Saya juga seperti itu. Saya pelajari apa? Iqra. Saya belajar membaca tajwid, ya. Belajar menghafal, belajar kitab-kitab yang ya sulit kita bicara karena kita bukan di luar, Bapak Ibu, ya. Beda dengan Bang Edis TV. Ya, begitulah saudaraku. Bahkan saya sudah hati-hati bicara, masih diancam, Bapak Ibu. Benar Kak Ina? Terima kasih Kak Ina. Ya, terima kasih. Saya sudah sangat hati-hati bicara, masih diancam, saudaraku. Bayangkan. Selamat Hari Paskah semuanya. Selamat Hari Paskah. Haleluya. Ini orang Aceh kalau lihat saya pasti caci maki. Ya, pasti caci maki. Kalau lihat saya orang Aceh pasti caci maki. Kecuali orang Aceh yang sudah terbuka pikirannya, yang terbuka pendengarannya, yang terbuka hatinya. Mereka lah yang tidak mencaci maki. Amin. Amin Bang Udin, terima kasih banyak. Siapa Bapak Paulus? Itu terus ditanyakan, siapa Bapak Paulus? Nanti ketika kita jawab, Bibi Paulus siapa? Setelah dijawab, yang membantu persalinan mamanya Paulus siapa? Ya. Jadi mereka, Bapak Ibu, mempertanyakan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Saking tidak tahu lagi apa yang perlu mereka tanyakan. Ya. Mereka, teman-teman, tidak tahu lagi apa yang mau ditanyakan. Mana ayat Yesus mengatakan dirinya Tuhan, sudah dijawab. Kenapa begini, kenapa begini, sudah dijawab semuanya. Kenapa beribadah hari Minggu, dijawab semuanya. Akhirnya mereka cari cara, apa lagi yang mau ditanyakan? Ditanyalah siapa Bapak Paulus, apa hubungannya dengan kita? Enggak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Paulus itu orang berdosa, ya, orang berdosa. Tetapi ketika dia bertobat, dia diubahkan. Karakternya berubah, hidupnya berubah, pola pikirnya berubah, tutur katanya berubah. Orangnya sangat baik. Itu Rasul Paulus. Luar biasa pertobatan Rasul Paulus. Tidak menikah dia dengan anak kecil, Rasul Paulus.
Hebat Rasul Paulus itu, benar-benar orang yang hebat. Tuhan sendiri yang tangkap Rasul Paulus. Ya, saya Bapak Ibu lebih baik mengikuti Rasul Paulus daripada mengikuti orang yang suka, susah ngomong ya. Susah ngomong Bapak Ibu. Ya, benar saya bilang. Lebih baik kita mengikuti Rasul Paulus karena tidak ada satupun tulisan Rasul Paulus yang bisa membuat kita jahat. Itu tidak ada. Jadi saya ulangi. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya lebih suka mengikuti Rasul Paulus daripada mengikuti rasul-rasul yang lain. Tidak ada satupun tulisan Rasul Paulus yang bisa membuat pribadi kita jahat. Tidak ada Bapak Ibu. Ya. Tidak ada tulisan Rasul Paulus yang membuat hati kita jahat. Justru dengan tulisan-tulisan Rasul Paulus itu bisa membangkitkan semangat kita, bisa membangkitkan iman kita. Rasul Paulus tidak pernah sekalipun menyuruh kita untuk berperang membela agama. Berperang membela Alkitab. Berperang membela Tuhan. Bang Pedi jadi umat Islam gak punya buku kehidupannya sampai mereka ditanya dalam. Benar. Benar sekali Bang Alek. Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Ini yang jadi pertanyaannya, kenapa malaikat menanyakan siapa Tuhanmu sementara engkau tiap hari sholat? Ya. Ini yang harus kalian jawab. Coba kalian jawab. Kenapa malaikat masih menanyakan siapa nabimu sementara engkau tiap hari berselawat kepadanya? Masa hidupmu kalian berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiap hari berselawat kepada Nabi Muhammad. Tapi malaikat masih menanyakan, siapa nabimu? Aduh, susah ya. Ya, biarlah Bapak Ibu. Oke, saudaraku semuanya. Saya mau tutup. Saya butuh kopi dulu sedikit lagi Bapak Ibu, baru saya tutup. Bapak Ibu, saya butuh kopi dulu sedikit lagi ya, baru saya tutup. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih Bang Ibe dan semua Bang Buas, terima kasih. Oke Bang, hati-hati. Cici Widya Trivena. Ini Bang JDP, kasihan dong, nggak bisa tidur juga Bang JDP ini. Aduh, buat Cici Widya, cukup Cici Widya. Aduh, Cici Widya. Terima kasih semua. Terima kasih. Tanyakanlah. Saya catat pertanyaan kalian. Bapak Paulus siapa? Opungnya Paulus siapa? Nang tulangnya Paulus siapa? Tulangnya Paulus siapa? Ketika Paulus melahirkan, yang keluar pertama kaki apa kepala? Ya. Ayo, silakan bertanya tentang Paulus. Siapa bapak Paulus? Siapa pamannya Paulus? Siapa kakek Paulus? Siapa nenek Paulus? Ketika Paulus lahir, yang lahir itu laki-laki
kakinya pertama apa kepalanya pertama? Kaki kanan pertama apa kaki kiri pertama? Itu kalian tanyakan kepada para oten. Pasti oten tidak bisa jawab. Saya ingin berpesan kepada kalian supaya meningkat sedikit pertanyaan kalian. Pertanyaannya begini, ketika Rasul Paulus lahir, apakah kepala duluan yang lahir atau kaki duluan yang lahir? Ini pertanyaan kalian. Ketika oten jawab, kalian minta ayat. Mana ayatnya? Itu. Ya. Habis itu Yesus. Ketika Yesus lahir, siapa bidannya? Dan siapa nama bidannya? Ya. Jam berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Yesus lahir, sesuai dengan ayat Alkitab. Dan ketika dan di saat Yesus lahir, kaki kiri pertama lahir nongol atau kaki kanan nongol pertama? Itu kalian harus tanyakan kepada para oten. Ya, tanyakan kepada oten. Harus meningkat pertanyaan kalian. Nah, saya ulangi, ketika Yesus lahir, tangan kanan duluan lahir atau kaki duluan lahir? Ini tanyakan. Bang Gemoy, terima kasih. Saya sudah cukup koinnya sudah cukup. Oke Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih. Saya mau tutup ya, karena saya mau istirahat. Besok ada kegiatan dan juga tidak enak dengan yang punya rumah ya. Nah, habis itu tetangga kiri kanan juga tidak seiman dengan kita. Kita harus menjaga, kita harus waspada. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, saya harus istirahat. Besok bangun pagi, selesai sarapan, kami lanjut perjalanan ke daerah Palembang. Nah, di Palembang kami ada beberapa hari. Habis itu kami lanjut ke Jambi. Di Jambi ada beberapa hari. Habis itu kami lanjut ke Riau. Nah, di Riau beberapa hari. Habis itu saya kembali ke rumah Cici Widya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Thank you Cici Widya.